Angka kejadian BPLR di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9% hingga 30%. Secara nasional, berdasarkan analisa lanjut SKTI, jumlah BPLR sekitar 7,5%. Jumlah ini lebih besar dari target BPLR yang ditetapkan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan untuk menurunkan prevalensi tersebut. Yuk simak bagaimana pencegahannya. Gizi ibu hamil dan pencegahan BPLR. BPLR didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. BPLR dapat terjadi pada bayi kurang dari atau kurang dari 37 minggu atau pada bayi cukup bulan yang mengalami pertumbuhan janin terlambat. Klasifikasi BPLR berdasarkan berat lahir. Berdasarkan berat lahir ada 3, BPLR, BPLSR, BPALSR. BPLR yaitu bayi dengan berat lahir 1.501 gram sampai dengan kurang dari 2.500 gram. BPLSR bayi dengan berat lahir 1.000 gram sampai dengan 1.500 gram. BPLASR yaitu bayi dengan berat lahir di bawah 1.000 gram. Berdasarkan usia kehamilan. Berdasarkan usia kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu bayi kurang bulan, bayi cukup bulan, bayi lebih bulan. Bayi kurang bulan yaitu pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Bayi cukup bulan yaitu pada usia kehamilan antara 37 minggu sampai dengan 41 minggu 6 hari. Yang ketiga, bayi lebih bulan yaitu usia gestasi atau usia kehamilan 42 minggu atau lebih. Apa faktor penyebab BPLR? Yang pertama, usia ibu hamil. Faktor usia memiliki peranan sangat penting terhadap masalah kesehatan pada ibu hamil dan bayinya. Maka, dianjurkan untuk merencanakan kehamilan saat ibu sudah memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Selanjutnya, jarak kehamilan. Jarak kehamilan yang tepat akan mempengaruhi hilangnya kalsium pada tulang, terutama pada ibu hamil yang asupannya masih kurang. Selanjutnya yaitu varietas atau kehamilan berulang. Nah, kehamilan berulang ini akan berdampak kepada kerusakan dinding pembuluh darah yang akan mengakibatkan terganggunya asupan gizi pada janin. Berikutnya akan mempengaruhi pertumbuhan janin sehingga terlahir dengan kondisi BPLR. Selanjutnya, kadar hemoglobin. Ibu hamil dengan anemia beresiko melahirkan bayi BPLR dan beresiko mengalami pendarahan sebelum persalinan. Status gizi. Status gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi berat bayi yang akan dilahirkan. Maka dari itu, memperhatikan asupan makan pada ibu hamil sangatlah penting dilakukan. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga berpengaruh pada perubahan dalam bersikap dan berperilaku hidup sehat. Apa saja dampak BPLR? Yang pertama, yaitu gangguan pertumbuhan. Bayi BPLR cenderung besar menjadi balita dengan status gizi yang rendah.
Balita kurang gizi cenderung tumbuh menjadi remaja yang mengalami perubahan pertumbuhan dan mempunyai produktivitas yang rendah. Jika remaja ini tumbuh menjadi dewasa, maka remaja tersebut akan menjadi dewasa pendek. Dan apabila wanita itu maka jelas wanita tersebut akan mempunyai resiko melahirkan bayi BBLM. Selanjutnya, hipotermi. Hipotermi atau suhu tubuh di bawah normal. Hal ini terjadi karena pengaturan suhu belum berfungsi dengan baik dan posisi panas yang berkurang karena lemak coklat belum cukup. Asfiksia atau gagal bernapas secara spontan. Saat lahir atau beberapa menit setelah lahir sering menimbulkan penyakit berat pada BBLM. Kematian. Pada saat kelahiran maupun sesudah kelahiran, bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki kecenderungan untuk terjadinya masalah lebih besar jika dibandingkan dengan bayi yang berat badannya normal. Oleh karena itu, ia mengalami banyak kesulitan untuk hidup di luar uterus ibunya. Semakin pendek masa kehamilannya, maka semakin kurang sempurna pertumbuhan organ-organ dalam tubuhnya, sehingga mudah terjadi komplikasi serta meningkatkan angka kematian. Pada bagaimana pencegahannya? Yang pertama, lakukan pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan secara rutin merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya BBLM. Yang kedua, yaitu penuhi kebutuhan gizi. Pada masa kehamilan, kebutuhan zat gizi jangan bergantung kepada ibu. Kebutuhan zat gizi ibu akan meningkat secara bertahap hingga bayi lahir. Pada saat kehamilan, kebutuhan zat gizi ibu hendaknya seimbang, karena keadaan zat gizi ibu yang tidak seimbang akan berdampak negatif pada bayi, seperti BBLM. Yang ketiga, yaitu hindari merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol selama kehamilan memberikan efek negatif bagi ibu dan janin. Dan yang keempat, hindari terlalu stres. Rasa cemas akan menimbulkan kondisi abnormal saat proses persalinan. Selama kehamilan, dampak ibu stres pada bayi bisa meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur atau bayi dengan berat badan rendah. Nah, apa sih asupan yang dianjurkan bagi ibu hamil? Pada masa kehamilan, terjadi peningkatan metabolisme energi yang akan meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizi ibu hamil. Meningkatnya kebutuhan energi dan zat gizi ibu hamil berfungsi untuk memenuhi perubahan metabolik fisiologis selama kehamilan dan pertumbuhan janin berjalan pelan. Berdasarkan angka kecukupan gizi, selama kehamilan diperlukan tambahan energi ekstra. Pada kehamilan trimester 1, diperlukan tambahan sebesar 180 kilokalori per hari. Pada trimester 2 dan 3, diperlukan tambahan sebesar 300 kilokalori per hari. Anjuran frekuensi makan bagi ibu hamil yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. 3 kali makan pertama yaitu pada makan pagi, makan siang, makan malam, dan selingan pada makan pagi.
Anjuran frekuensi makan yaitu 3 kali makan utama pada makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan pada selingan pagi dan selingan sore. Untuk porsinya kecil namun sering dan harus sesuai porsi. Prinsip gizi seimbang, asupan bagi ibu hamil harus memperhatikan prinsip nama gizi seimbang yang mengandung semua unsur gizi yaitu sumber karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, dan air. Untuk porsi di dalam satu piring itu ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Tak lupa dengan air putih, dengan membatasi gula garamnya, dan mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Apa sih peranan karbohidrat bagi tubuh? Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua menambah berat badan janin, yang ketiga mendukung tumbuh kembang janin. Berapa kebutuhan karbohidrat dalam sehari? Pada trimester pertama diperlukan tambahan sebesar 25 gram per hari. Pada trimester kedua dan ketiga diperlukan tambahan sebesar 40 gram per hari. Apa sih contoh sumber karbohidrat? Yang pertama ada nasi, jagung, gandum, umbi-umbian, singkong, dan kentang. Selanjutnya yaitu protein. Apa sih peran protein bagi janin? Yaitu menstimulasi perkembangan otak, tulang, mata, dan jantung. Berapa kebutuhan protein bagi ibu hamil dalam sehari? Pada trimester pertama yaitu diperlukan tambahan sebesar 10 gram per hari. Pada trimester kedua dan ketiga yaitu diperlukan tambahan sebesar 30 gram per hari. Protein hewani kaya akan sumber zat gizi seperti contohnya daging sapi, daging ayam, babi, telur, ikan, susu, dan olahan produk susu lainnya. Untuk protein nabati yaitu tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang tanah, kacang merah, almond, dan lain-lain. Selanjutnya, lemak. Lemak, khususnya omega 3 dan omega 6, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, khususnya dalam meningkatkan perkembangan otak dan sistem syaraf. Berapa kebutuhan lemak dalam sehari? Pada trimester 1, 2, dan 3 diperlukan tambahan sebesar 10 gram per hari. Apa saja contoh sumber lemak? Yang pertama itu ada dari minyak kedelai, minyak zaitun, minyak jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, serat dan vitamin. Anjuran asupan sehari yaitu 28 gram per hari atau setara dengan 5 porsi sayur ditambah 2 porsi buah. Buah dan sayur kaya akan kandungan berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang berperan penting untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, mencegah masalah pencernaan ibu hamil, sekaligus mendukung perkembangan janin yang optimal. Sumber serat dan vitamin yaitu buah dan sayur. Beberapa buah kaya akan folat, serat, vitamin C, vitamin A, dan kalium yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti mangga, pepaya, jeruk, jambu, pisang, dan alpukat. Beberapa sayuran yang kaya akan serat
vitamin C, vitamin A, vitamin K, kalsium, zat besi, folat, dan kalium yang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti bayam, sawi, brokoli, daun pepaya, daun singkong, tomat, dan kangkung. Selanjutnya, mineral. Apa saja mineral yang dibutuhkan ibu hamil? Yang pertama, asam folat, yang kedua zat besi, yang ketiga kalsium, yang ketiga yodium, yang kelima magnesium, dan tidak lupa cairan yang cukup. Konsumsi air putih dalam sehari yaitu 2 hingga 3 liter per hari atau setara dengan 8 hingga 12 gelas. Apa fungsi cairan? Yang pertama, mendukung sirkulasi janin. Yang kedua, meningkatkan volume darah. Yang ketiga, mengatur keseimbangan tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, membantu pembentukan cairan kekebalan yang berfungsi melindungi janin selama dalam kandungan. Berikutnya, asupan yang tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Yang pertama yaitu alkohol. Mengkonsumsi alkohol saat hamil dapat meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang janin dan kelahiran prematur. Selanjutnya yaitu daging mentah. Daging mentah lebih berisiko mengalami gangguan pencernaan karena sistem imun tubuh yang sedang berubah. Untuk itu, tidak disarankan atau tidak dianjurkan ibu hamil untuk mengkonsumsi daging mentah. Kafein. Konsumsi kafein dibatasi tidak lebih dari 200 mg per hari, karena konsumsi kafein lebih saat hamil dapat meningkatkan risiko keguguran dan berat badan lahir rendah pada bayi. Selanjutnya, junk food. Makanan cepat saji mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan pembesaran ukuran jantung. Yang terakhir yaitu makanan berisiko tinggi. Susu yang tidak dipasteurisasi. Jangan mengkonsumsi makanan kaleng yang kalengnya sudah menggelembung. Selanjutnya, apa sih manfaat pencegahan BPLR? Yang pertama yaitu terhindar melahirkan bayi BPLR, terhindar keterlambatan tumbuh kembang bayi, bayi terhindar dari risiko penyakit kronis, bayi terhindar dari masalah gizi. Sekian dari kami, terima kasih.